Nitip pempek dari Palembang. Balik lagi sama gua BM si karakter magang. Dan ternyata minggu kemarin lagi-lagi ada perdebatan yang mind blowing soal perwibuan di TikTok sama X. Dan seperti perdebatan-perdebatan lainnya yang gak ada hasilnya sama sekali lah. Perdebatan kali ini ada hubungannya sama sebutan anime tourism. Kayak term-term lain ataupun kayak sebutan-sebutan lain di internet, ya buzzword kayak gini tuh udah lama ada sih sebenarnya. Tapi baru rame lagi abis munculnya konten satu ini. Oke, jadi buat sedikit konteks ya. The Anime Man ini adalah sebuah konten kreator yang kayak namanya bikin konten-konten soal anime-animean. Atau bisa dibilang konten-konten yang ada hubungannya sama FYP anime. Kayak parodi-parodi anime, kayak cosplay-cosplayan, atau bikin parodi MV. Dan semua masalah ini berawal dari salah satu konten mereka yang dibuat 1 bulan lalu, yaitu ngerating anime jadul sampai tahun 2025. Jadi intinya mereka ini bikin rating anime buat satu judul yang paling terkenal di satu masa dimulai dari 1960-an sampai 2025. Dan sayangnya, bukannya ngasih insight atau penilaian yang objektif, mereka malah ngasih penilaian yang negatif banget, apalagi buat anime jadul. Ditambah komentar asal jeplak karena nonton anime jadul dengan 2 kali kecepatan sama nonton sambil scrolling medsos. Dan akhirnya muncul lagi yang namanya anime tourism. Buat konteks utama, anime tourism itu kayak sebutan negatif buat fake fans yang mampir nonton aja terus ikut-ikutan karena hype, bahkan sampai sok-sokan kritik karena nggak sesuai sama nilai moral dia. Ini menurut website Japanese Powered. Ya intinya sih ini sebutan buat para anime fans yang baru tapi dibikin jadi lebih negatif. Kayak hoodwib yang nggak bakal gue sebut artinya, sama sebutan kalau di Indo tuh apa? Wibu karbit. Ya 11-12 lah sama yang ngikutin tren Uma Musume, DJ Ohim, sampai Ambalabu. Ride the wave, my boy. Oke, balik ke topik. Karena komentarnya yang ignorance dan terkenal asal ngasih nilai aja, makanya The Anime Man ini disebut fake fans atau anime tourist. Dan dari beberapa konten kreator yang ngebahas soal anime tourist ini, yang paling dibahas di medsos itu adalah konten dari Joey aka The Anime Man. The Anime Man, The Anime Man. Korelasi ya? Cuma nih, video yang dia bikin buat komentarin soal anime tourism ini malah dapat atensi negatif, khususnya di X. Ya lu tahu sendirilah gimana militannya orang-orang di X, termasuk soal ideologi kiri sama kanan. Dan kali ini yang disasar adalah kontennya si Joey. Kenapa? Karena di dalam kontennya Joey ngekomparasiin anime tourism sama the Columbus era of anime. Yang kalau dipikir-pikir kayaknya kurang etis, wo. Dan konten lanjutan dari Joey yang bilang, My guy, chill. It's not that deep. Dalam menanggapin kontennya malah nambah minyak ke dalam api. Dan dari sono terjadilah perdebatan yang gede banget antara pro sama kontra analogi dan terminologi turis anime itu sendiri. Ya kayak konten yang bisa lu lihat di sini, dimana kalau lu lihat bagian komentarnya orang-orang pada debat soal terminologi ini. Yang satu bilang gak usah ngatur-ngatur kesukaan orang kayak turis lah, dan yang satu lagi nganggep anime fans yang gatekeep itu ya orang-orang yang creep dan ngewajarin fan service. Oke, gue sendiri nggak terlalu nganggap fan service selain buat cuci mata, kecuali buat plot device beberapa anime. Dan gue pun ngerasa ya, balik lagi komparasi turis anime sama kolonialisasi ini emang agak sensitif, meski semuanya bisa sensitif di X. Ditambah backlash dari fans anime garis keras soal bahasan One Piece di podcast Trash Taste sama streamer Hasan Piker yang disebut terlalu politik, meski One Piece sendiri emang politik. Bisa dibilang bikin debat kusir di internet ini makin rame. Ya iyalah debat kusir. Kalau kata gue mah ini cuma adu berisik doang kayak bacotan mama. Tapi di sisi lain gue juga sadar kalau debat di medsos setoksik dan seunfaedah ini emang gak akan ngehasilin apa-apa. Tapi kalau dilihat lagi ya, mereka tuh cuma pengen ngeliatin siapa yang paling benar dan siapa yang paling salah. Intinya topik ini runyem banget dan bakal gak ada habisnya. Dan pada akhirnya komentar-komentar tersebut ya bakal tenggelam juga kayak komentar-komentar lain dan perdebatan-perdebatan lain yang unfaedah di internet. Kalau kata gue mah mending naik guguk aja, naik guguk lah. Kalau tadi kita bahas masalah turis yang digede-gedein ya, kalau kali ini ada yang lebih serius di lini game. Abis pesan satu ini. Bikin animasi 3D yang natural dan fluid kayak gini atau gini, kalian bisa mulai dari gini, terus diginiin, abis itu gini, cepetan ya, ribet.
Oke deh, tapi bingung buat mulai dari mana? Maringan masih punya kelas basic 3D animation yang cocok banget buat pemula. Gak pernah ngedesain atau megang Blender? Gak perlu minder. Kamu juga bakal dibimbing sama kakak mentor yang ramah banget. Cukup dengan 1.750.000 aja, ditutorin full sama mentor berpengalaman sampai paham banget. Yuk! Sebagai penikmat game di Steam dan part-time jadi perompak, gue pikir Steam itu tempat paling aman buat dapetin game yang gak bakal nge-scam lu. Ya paling-paling lu dapat game busuk gak sesuai iklan atau ketimpa microtransaction. Tapi kasus satu ini bikin gua mempertanyakan ulang, emang Steam itu aman ya? Soalnya beberapa minggu lalu ada kasus seorang streamer yang kena scam dari game Steam. Dan yang lebih parahnya nih, duit yang diambil itu awalnya tuh mau dipakai buat pengobatan kanker, Wak. Streamer Rastalian TV yang nama aslinya tuh Ravio Plavnik ini lagi ngegalang dana buat ngelawan kanker sarkoma stadium 4 yang disebut langka dan ganas. Dan lewat streaming dia ngegalang dana pakai meme coin yang diluncurin di Pump Fund tanggal 19 September kemarin yang namanya tuh Help Me Beat Cancer atau Cancer. Anyway, ngesampingin alasan buat make meme coin dari Pump.Fund karena ada program bagi hasil dari transaksi token. Selama nge-stream, Ravio udah ngumpulin donasi dari meme coin sampai $32.000 atau 531 juta rupiah. Jumlah yang cukup banyak dan cepat kalau nginget dia baru luncurin itu koin tanggal 19 September kemarin. Tapi 2 hari setelahnya rencana streamer asal Latvia buat ngumpulin dana sampai $80.000 ini jadi gagal gara-gara malwarenya, Pak. Tepatnya pas dia lagi streaming di Twitch, ada fans sekaligus developer yang ngaku-ngaku punya sebuah game namanya Blockbuster dan nawarin buat mainin. And lu bisa tebak, game ini ada virusnya. Ya bisa dibilang namanya tuh Crypto Drainer, sejenis malware yang ngehack crypto wallet punya Rastalian TV dan bawa kabur semua tokennya. Hasil donasi dan fees dari transaksi token buat berobat kanker. Pas awal lihat klipnya itu hati gue ngerasa hancur, Wak. Apalagi pas gue lihat dia nangis. Bayangin, lu ada usaha buat bertahan hidup ya, tapi usaha lu tuh kekuras habis gara-gara orang yang gak punya hati. Dan gue juga mikir, ini keamanannya gimana dah? Masa buat masalah pembayaran game aja ketat banget, tapi yang kayak gini bisa lolos. Ini yang bikin sistemnya orang komdigi kali ya. Dan kasus ini ngundang perhatian dari para influencer dan crypto bros yang ngasih bantuan dengan ngepump crypto coinnya sampai 3000% lebih gede dari sebelumnya. Dengan kapitalisasi pasar sampai $2,5 juta atau sekitar 40 miliar rupiah, Wak. Dan beberapa bantuan lainnya juga datang, kayak dari akun ZXS Baker yang donasi $32.000 buat nutup kerugian sebelumnya. BTW, nggak cuma bantu balikin modal, banyak juga nih orang-orang dari investigator kripto yang ngasih tahu fakta di balik penipuan dan nge-track si penipunya itu sendiri. Dari Brillo.com disebutin kalau dari 6.000-an orang yang udah download, ZXBT nyebut ada sekitar 261 korban yang kena scam ini game. Dan kalau ditotalin ya, kerugiannya itu bisa sampai $150.000 atau sekitar 2,5 miliar rupiah. Dan fakta lainnya yang gue temuin, game Blockbuster yang awalnya itu terbit tanggal 30 Juli ini ternyata aman di awal-awal. Tapi di bulan Agustus baru tuh dimasukin malwarenya. Dan terakhir, dari 60 terduga aktor kriminal yang lagi dicari, ada satu orang yang udah diidentifikasi. Dan namanya itu Valentin Lopez, influencer asal Argentina yang sekarang tinggal di Miami, Amerika. Well, di balik kasus scamming yang bikin sakit hati ini, untungnya masih banyak orang-orang yang peduli buat ngebantu dan nyari pelaku sebenarnya. Dan meski pada akhirnya game Blockbuster ini udah ditutup Steam, kasus kecolongan ini juga nunjukin kalau Steam masih belum seaman kelihatannya. Karena ternyata kasus malware satu ini tuh bukan pertama kalinya di tahun ini. Yang pertama ada Pirate Fi, Sniper Phantom Resolution, sama Kamea. Gimana ya? Mungkin masih kesulitan buat ngitung ke angka 3 kali ya si game. Makanya banyak banget kecolongannya. Ya pokoknya kabar baiknya sih donasi Rastalian TV ini balik lagi. Dan kabar baiknya lagi dia bakal lanjut nge-streaming buat donasiin hasilnya ke penyintas lain. Oke, info terakhir yang mungkin ditunggu-tunggu ya sama konsol fanboy seantero si geng. Ternyata nih Nintendo akhirnya mulai ngelebarin sayap di Asia Tenggara. Jadi singkatnya di tanggal 30 September kemarin Nintendo baru aja meresmikan kantor cabang barunya di Singapura.
Dari laman duniagames.co.id, kabarnya sih perusahaan yang bakal dipimpin Takahiro Miura ini milik Singapura karena tentunya jadi pusat finansial dan logistik internasional yang ngedukung banget buat ekspansi. Itu juga belum dihitung sama minat industri game di Asia Tenggara yang katanya bertumbuh dengan pendapatan sampai 5,9 miliar dolar di tahun 2024 dan diprediksi bakal terus tumbuh sampai 7,4 miliar dolar di tahun 2027. Perusahaan yang baru beres didiriin tanggal 26 April kemarin dengan biaya 8 juta dolar ini katanya juga punya rencana lain buat unit bisnis baru di Thailand. Dan meski sebenarnya belum jelas sih soal strategi bisnis apa yang bakal dijalani Nintendo buat ekspansi khususnya di Indonesia, tapi kalau kita pikir baik-baik bakalan ada beberapa benefit yang mungkin bisa kita dapetin. Yang pertama, harga konsol sama game dari Nintendo bisa jadi lebih diatur mengikuti harga pasar kita. Dalam kata lain, bisa dimurahin. Kedua, jadi jembatan buat developer di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, buat lebih dekat dan dapat dukungan teknis sama publishing dari Nintendo. Kayaknya nih bisa jadi potensi baru sih buat kamu yang mau banget naikin game kreasi kamu di Nintendo. Dan kalau kamu belum pede atau pengen banget belajar 3D animation buat bikin game dulu, kayaknya konsul kemarin animasi dulu nggak sih? Kemudian yang ketiga, customer support lebih mendukung di Asia Tenggara. Dan terakhir, potensi lokalisasi bahasa game sama promosi lainnya. Tapi tetap, ini cuma spekulasi dari gue. Karena buat harga konsol dan game aja bisa jadi nggak akan 100% nyesuaiin pasar kita. Apalagi kalau kita ngomongin spare part sama komponen lainnya yang bakal naik turun mengikuti harga pasar internasional. Dan kalau ada yang penasaran dan bertanya-tanya, kenapa sih nggak bikin cabang di Indo? Ya, lu lihat sendirilah kenapa. Oke, itu dia beberapa informasi yang bisa gua sampein dari lini game dan animasi. Gimana pendapat lu soal 3 informasi yang gua sampein tadi? Tulis di kolom komentar ya kalau ada info-info baru yang mau kita bahas. Jangan lupa like, subscribe, dan ikutin terus konten-konten Maring Animasi lainnya. Gua BM, cabut dulu. Bye-bye.